Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 beranggota Twinta Yuliani, Stania Saskiatus Salma Ilham Munif akan menjelaskan pada bab hak asasi manusia. pembukaan. Akan saya sebutkan penyebutan HAM menurut beberapa negara. Yang pertama, penyebutan HAM di negara Prancis yaitu droits de l'homme. Untuk penyebutan di negara Britania Raya yaitu human right, dan penyebutan HAM di negara Belanda yaitu menselijke. Hak tersebut merupakan hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsipnya sebagai anugerah ilahi, yang karena hak-hak itu manusia bersifat luhur dan suci. Selanjutnya yaitu pengertian HAM yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan dan merupakan hak yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia. Dengan demikian, HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku sampai seumur hidup, dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain-lain. Perkembangan HAM. Yang pertama, Magna Carta. Magna Carta lahir sebagai akibat dari sengketa antara tuan tanah dan gereja dengan raja dan anggota keluarganya. Langkah awal para tuan tanah yaitu mendesak agar Raja John menghentikan tindakan sewenang-wenangnya dalam menarik pajak, mengadili orang tanpa bukti, dan penjatuhan hukuman berat tanpa didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Yang kedua yaitu Petition of Right, yaitu pernyataan-pernyataan yang berisi hak-hak rakyat dan juga beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pajak dan pungutan istimewa harus disertakan persetujuan. Yang kedua, warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Yang ketiga yaitu tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. Selanjutnya yaitu Habeas Corpus Act, yaitu undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang yang dibuat pada tahun 1629. Isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang ditahan harus diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan. Yang kedua, alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang kuat. Yang kedua, alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum. Selanjutnya yaitu Bill of Rights. Kelahiran Bill of Rights pada prakteknya juga didukung oleh teori kontrak sosial dari J.J. Rousseau, Montesquieu,
dan trias politikanya yang mengajarkan pemisahan kekuasaan guna mencegah tirani, serta John Locke dan Thomas Jefferson dengan hak-hak dasar kebebasan dan persamaannya. Hak asasi manusia itu muncul dari keyakinan manusia itu sendiri, bahwasanya semua manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan adalah sama dan sederajat. Atas dasar itulah manusia harus diberlakukan secara sama, adil, dan beradab. Hak itu bersifat universal, yang artinya berlaku untuk semua manusia tanpa membeda-bedakannya berdasarkan ras, agama, suku, dan bangsa atau etnis. Terkait hak asasi manusia, maka sangat penting kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan saling menjaga dan menghormati hak asasi masing-masing manusia. Namun pada kenyataannya, melihat perkembangan hak asasi manusia di negara ini, masih banyak terjadi pelanggaran yang sering kita temui. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering kita temui yaitu kekerasan dalam rumah tangga, pencemaran nama baik, terhalangnya orang lain dalam menyampaikan pendapat di muka umum, pelecehan seksual, bullying, dan lain sebagainya. Pemerintah sudah melakukan beberapa upaya untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia, di antaranya melalui fasilitas hak asasi manusia dan penegak hukum, membangun kesadaran hak asasi manusia di masyarakat, dan membuat peraturan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia diciptakan tentulah mempunyai tujuan. Tujuan diciptakannya hak asasi manusia yaitu untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, mengembangkan rasa saling melindungi antar manusia, rasa menghargai antar manusia, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab, dan untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Tujuan hak asasi manusia juga diciptakan agar terciptanya kedamaian di dunia tanpa ada pembeda antara satu dengan yang lainnya. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin menyuruh manusia agar menghormati hak-hak sesamanya. Hal ini tertuang dalam Quran Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 90 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perlakuan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quraisy Shihab memberikan tafsir surat An-Nahl ayat 90 tersebut yaitu, Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk berlaku adil dalam setiap perkataan dan perbuatan. Allah menyuruh mereka untuk selalu berusaha menuju yang lebih baik dalam setiap usaha dan mengutamakan yang terbaik dari yang lainnya. Allah memerintahkan mereka untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh para kerabat sebagai cara untuk memperkokoh ikatan kasih sayang antar keluarga. Dalam Islam, ada dua pengklasifikasian hak asasi manusia, yaitu hak positif dan hak negatif. Hak positif adalah hak yang hubungannya dengan agama Islam langsung. Contohnya, hak untuk beribadah, hak hidup, hak untuk menuntut ilmu agama, dan sebagainya. Sedangkan hak negatif adalah yang tentang keduniawian. Contohnya, hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, pemerintah berkewajiban untuk melindungi
hak-hak warga negaranya dengan membuat peraturan-peraturan yang membatasi tingkah laku manusia. Tetapi dalam pelaksanaannya membutuhkan partisipasi dari semua masyarakat. Contoh partisipasi, menyadari bahwa manusia memiliki hak yang sama, sehingga ia tidak mengurangi, membatasi, atau menghapus hak-hak orang lain. Selain itu, bisa dengan berpartisipasi dalam organisasi-organisasi, menyalurkan aspirasi maupun keluhan-keluhan yang nantinya akan berguna demi penegakan hak asasi manusia. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada kurangnya, jika ada kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Oke?